Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 6. Beyond Birth, melampaui kelahiran. Pra Ajahn Suchat Abhijato, sebuah autobiografi. Wat Yanasang Wararam. Melampaui kelahiran Pra Ajahn Suchat Abhijato. Judul asli Beyond Birth. Penerjemah Yohana. Editor Jessica. Proofreader Bhante Indra Panyawajiro, Yapto, Lorenzo Tumiwa, Catherine Irwanto. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperjualbelikan layaknya barang di pasar. Izin untuk mencetak ulang isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Mencetak ulang dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasuchat.com, www.kamathana.com. Wat Yanasang Wararam, Chonburi, Thailand. Email assistant.ajahn_suchat@gmail.com. Kita lanjutkan pembacaan bab 2, metode-metode dari Sang Buddha, satu-satunya pengetahuan yang dapat mengakhiri semua penderitaan. Topik, menguji diri sendiri. Di rumah, saya tidak pernah harus berhadapan dengan rasa takut, sehingga saya harus menemukan sebuah cara untuk menguji diri saya sendiri. Saya mulai berangkat ke Kohlan, mengambil selusin jeruk dan seikat pisang sebagai cadangan makanan dan cairan untuk saya selama 2 atau 3 hari. Di pulau, saya dapat membeli dari beberapa kios makanan milik penduduk lokal di pantai yang mengakomodasi para turis, sehingga tidak ada masalah mendapatkan makanan dan minuman. Batu-batu besar di sepanjang pantai memberikan saya privasi untuk kamar mandi. Ketika malam tiba, tidak ada seorang pun lagi di sekitar, dan pantai sangatlah sunyi. Saya tidur sendirian di pantai. Setelah beberapa saat, ketakutan muncul, dan pikiran menciptakan skenario dengan membayangkan bahwa beberapa hewan atau sesuatu dapat saja muncul. Saya menggunakan perhatian dan kebijaksanaan untuk melepaskan rasa takut dengan berpikir, hal terburuk yang dapat terjadi adalah kematian. Dan pikiran menjadi tenang. Setelah itu, tidak ada lagi banyak ketakutan terhadap apapun, karena saya telah mengatasinya melalui latihan ini. Pada halaman berikutnya, terdapat sebuah foto pantai. Kita lanjut dengan topik bermeditasi setiap saat. Suatu hari, saya bertemu dengan orang Amerika yang sedang membuat film dokumenter di Pattaya. Dia adalah seorang amatir yang mungkin sedang mengerjakan sebuah disertasi atau sesuatu. Saya tidak yakin. Dia mendengar bahwa Luang Prabang di Laos adalah sebuah tempat yang kuno dan damai. Dan dia meminta saya untuk menemaninya. Semua biaya ditanggungnya. Karena saya belum pernah ke sana, saya setuju untuk pergi bersamanya. Kami naik kereta api dari stasiun kereta api Hua Lampong di Bangkok. Tiba di Nong Khai pagi harinya. Kemudian naik perahu menyeberang ke Laos. Dari sana, kami naik sebuah taksi ke Vientiane untuk menginap di sebuah rumah tamu dan kemudian terbang ke Luang Prabang. Setelah pria itu selesai dengan proyek fotografinya, kami terbang dari Luang Prabang ke Huai Sai dekat perbatasan Chiang Rai, menyeberangi sungai ke Chiang Khong, dan berkendaraan ke Chiang Mai melalui Chiang Rai.
pada hari Songkran, kami tiba di Chiang Mai, di mana orang-orang merayakan festival tradisional dengan memercikan air. Saya menonton mereka, tetapi saya tidak bergabung karena saya belum pernah berpartisipasi dalam perayaan Songkran, bahkan saat masih kecil. Karena sekolah Seventh-day Adventist Ekamai adalah sekolah Kristen. Selama perjalanan, kami tidak mencari kesenangan atau apapun. Dia melakukan fotografi, dan saya terus bermeditasi. Di malam hari, sebelum tidur, saya duduk bermeditasi seperti biasanya. Kita lanjutkan dengan topik cara melawan rasa sakit. Selama 1 tahun saya bermeditasi sendiri, saya berfokus pada perenungan akan tubuh. Ketika rasa sakit muncul saat duduk, saya menggunakan perhatian untuk melawannya. Atau terkadang saya menggunakan kebijaksanaan untuk menganalisa rasa sakit itu dengan mempertimbangkannya dan menemukan bahwa itu hanyalah sensasi-sensasi sentuhan yang masuk ke pikiran melalui tubuh. Lalu, saya membandingkannya dengan suara yang masuk melalui telinga. Suara diterima oleh kesadaran yang kemudian mengirimkannya ke pikiran. Ketika sampai di pikiran, kemudian itu menjadi sebuah proses alami, yaitu muncul dan lenyap. Tidak ada perbedaan antara rasa sakit dan suara. Mereka adalah sama, tetapi kita membeda-bedakan bahwa ini menyakitkan dan itu tidak menyakitkan, atau ini bagus, tapi itu tidak bagus. Apapun yang kita anggap baik, kita teruskan dengan menyukai, dan sensasi-sensasi menyenangkan pun muncul. Apapun yang tidak kita sukai, kita anggap buruk, dan kemudian sensasi-sensasi tidak menyenangkan pun muncul. Oleh karena itu, saya mencoba membandingkan suara-suara. Mengapa beberapa suara menyebabkan penderitaan, dan yang lainnya tidak? Ketika suara-suara yang kita suka memekakan telinga, kita tidak punya masalah mendengarkan mereka. Seperti ketika kita pergi ke sebuah konser. Akan tetapi, ketika kita mendengar suara-suara dari musik rakyat, seperti Like, dimainkan dengan lembut saja, kita akan menjadi kesal, dan bahkan sedikit saja akan menjadi tak tertahankan. Catatan di sini, Like adalah sebuah pertunjukan drama tradisional Thailand. Kita lanjut. Dengan demikian, saya menyimpulkan bahwa itu semua tergantung pada rasa suka dan tidak suka kita. Masalahnya bukan pada suara itu sendiri. Ketika kita menyukainya, kita dapat mentolerirnya. Jika kita tidak menyukainya, kita tidak dapat mentolerir sedikit pun. Oleh karena itu, saya berkata pada diri sendiri, kamu tidak boleh suka atau tidak suka. Coba saja bertahan dengan apa yang kamu tidak suka dan biarkan dirimu memiliki keseimbangan batin terhadap hal itu. Dengan demikian, saya mencoba untuk mengontrol pikiran saya untuk tetap bersama dengan rasa sakit. Merenungkan dengan cara ini, pikiran menjadi netral dan seimbang. Kemudian, saya mampu melepaskan dan bertahan dengan rasa sakit. Akan tetapi, rasa sakit itu tidak padam. Itu bukan jenis ketenangan di mana rasa sakit dan tubuh menghilang. Rasa sakitnya masih ada, tetapi saya dapat bersama dengannya dan melanjutkan meditasi saya tanpa gejolak apapun. Poin yang saya tangkap adalah, beginilah cara Anda melawan rasa sakit. Ada beberapa metode untuk melawan rasa sakit. Terkadang, saya menggunakan sebuah mantra ketika saya sedikit teralihkan dan tertekan. Mengulangi mantra membantu menghentikan gangguan itu, dan begitu pikiran tenang, rasa sakit juga menghilang. Akan tetapi,
Itu bukan jenis ketenangan di mana tubuh menghilang seluruhnya. Pada awalnya, perhatian saya belum cukup kuat, dan kilesa-kilesa terus mendorong pikiran saya keluar di setiap waktu. Untungnya, pada saat itu, perhatian saya mengumpulkan kekuatan di saat yang tepat dan berhasil menarik pikiran ke dalam ketenangan. Begitu masuk ke dalam ketenangan, rasanya santai dan nyaman. Kemudian, ketika kekuatan perhatian melemah, ia akan didorong keluar dari ketenangan oleh kilesa-kilesa. Oleh karena itu, saya harus bangun dan berlatih meditasi jalan dan melakukan meditasi duduk lagi ketika saya lelah. Ada 2 metode meditasi duduk, yang tidak menyiksa tubuh dan yang menyiksa tubuh. Pada permulaan, jika perhatian kita tidak cukup kuat, kita tidak boleh menyiksa tubuh. Kita harus menyiksa pikiran, harus menyiksa keinginan-keinginan, karena pikiran suka mengembara di sana-sini. Setelah pergi ke sana, ia ingin pergi ke sini. Ketika datang ke sini, maka ia ingin pergi ke sana. Oleh karena itu, saya menahannya dengan membuatnya duduk dalam keseimbangan batin di satu tempat, tetapi dengan cara yang nyaman. Saya mencari sebuah sofa atau kursi yang dapat saya duduki dengan nyaman selama beberapa jam tanpa berdiri. Saya mencoba duduk selama 6 jam dan tidak membiarkan diri saya pergi ke tempat lain. Jika saya merasa mengantuk, saya membiarkan diri saya berdiri, tetapi hanya di tempat itu. Apabila ada panggilan alam, saya akan pergi ke kamar mandi dan kemudian segera kembali ke kursi. Saya menaruh segelas air di samping saya untuk memuaskan dahaga saya seperlunya. Saya menggunakan metode ini pada waktu itu karena saya melihat bahwa pikiran saya begitu bingung. Saya tidak dapat menemukan kepuasan hati dimanapun saya berada. Ketika saya berada di sini, saya ingin pergi ke sana. Dan setelah beberapa saat, saya ingin pindah ke tempat lain lagi. Dengan demikian, saya memutuskan untuk mencoba duduk selama 6 jam berturut-turut untuk melawannya. Ketika saya merasa cemas, saya menggunakan sebuah mantra, konsentrasi, dhamma, atau membaca parita untuk melewatinya. Saya menolak untuk membuka buku atau menggunakan apapun dari luar sebagai bantuan. Hanya mengandalkan diri saya sendiri, karena bagaimana jika saya tidak memiliki hal-hal tersebut? Itu akan menyebabkan banyak masalah. Saya merasa lumayan terjebak dan cemas pada saat itu. Tetapi ketika saya menggunakan mantra, memperhatikan napas, dan merenungkan bagian-bagian tubuh, hal itu seperti membentuk perhatian secara otomatis. Karena pikiran tidak dapat pergi ke tempat lain, ia harus tetap bersama dengan tubuh. Pada saat ini, saya memeriksa apakah pikiran sedang duduk diam atau sudah pergi ke tempat lain. Jika ia sudah pergi ke tempat lain, ini menunjukkan bahwa belum ada perhatian. Jika ia masih duduk, itu berarti masih ada perhatian. Pada saat itu, ketika saya menaklukkannya sekali, saya merasa lega dan nyaman. Pikiran kuat dan perhatian pun hadir. Dengan demikian, ini adalah metode yang menggunakan kegiatan duduk dan perhatian untuk menahan dan mengatasi nafsu keinginan. Menghentikannya secara spontan seperti ini dapat mematahkan nafsu keinginan. Segera setelah saya dapat melewati ini, meditasi berikutnya menjadi lebih mudah. Setelah saya mendapatkan lebih banyak kekuatan, langkah selanjutnya adalah duduk dalam posisi-posisi yang akan menyiksa tubuh dan membiarkan rasa sakit timbul. Ini adalah untuk mengetahui bagaimana caranya berlatih bahkan dengan rasa sakit, sehingga pikiran tidak menderita oleh rasa sakit yang nyata pada tubuh ketika sakit.
Di halaman berikutnya terdapat sebuah kutipan dari Prajan Sucat Abhijato. Ketika rasa sakit menjadi parah saat sedang melakukan meditasi duduk, kadang-kadang saya mengubah posisi, tetapi di lain waktu saya bertahan. Terkadang saya kuat dalam pertarungan, tetapi di lain waktu saya lemah dan ingin menyerah. Sesekali saya menjadi putus asa, tetapi saya tahu bahwa saya tidak dapat kembali ataupun berhenti. Ini adalah jalan yang telah saya putuskan untuk saya ikuti, dan selama saya masih hidup, saya akan terus melakukannya. Dengan demikian, saya pun melakukannya. Prajan Sucat Abhijato. Pada halaman berikutnya, kita lanjut dengan topik kebenaran dan tekad meditator. Tidak ada hari, bulan, atau tahun selama periode meditasi ini, hanya gelap dan terang. Saya terjebak pada jadwal melakukan tugas rumah dan latihan meditasi. Saya mulai memecahkan masalah-masalah apapun yang mungkin ada pada pikiran saya. Jika itu adalah rasa takut, saya merenungkan kematian. Apabila itu adalah nafsu, saya merenungkan asubha. Catatan, asubha adalah objek meditasi 10 tahapan kehancuran mayat. Kata asubha sendiri memiliki arti menjijikan atau kekotoran. Kita lanjut. Ketika hasrat-hasrat seksual muncul, saya menggunakan asubha untuk memadamkannya. Secara terus-menerus merenungkan asubha adalah sama dengan secara terus-menerus merenungkan kematian. Ketika hal itu tertanam kuat di dalam diri kita dapat menggunakannya ketika situasi-situasi muncul, seperti ketika kilesa-kilesa muncul. Jika kita bertahan dalam perenungan kita, hal itu akan melekat di pikiran kita. Seberapa cepat kita dapat memanfaatkannya, bagaimanapun juga, tergantung pada kekuatan dari samadhi. Jika kita memiliki samadhi, pikiran akan cepat menjadi tenang. Akan tetapi, jika kita tidak memiliki samadhi, pikiran akan berusaha keras untuk kembali ke pemikiran-pemikirannya. Dan kemudian kita harus berusaha keras untuk menariknya kembali. Jika kita berlatih meditasi dengan cara yang terputus-putus, yaitu berlatih sebentar, dan kemudian berhenti, dan kemudian berlatih lagi. Ini akan memberikan kebosanan atau keletihan, sebuah kesempatan untuk merayap masuk. Akan tetapi, jika kita dapat berlatih secara berkesinambungan, perasaan-perasaan seperti itu tidak akan memiliki sebuah kesempatan. Bagi saya, ini adalah waktu yang tepat untuk berlatih, karena saya tidak perlu bekerja dan dapat berlatih dengan sepenuh hati dan sepanjang waktu. Meskipun penderitaan timbul, saya dapat menyelesaikannya dengan menggunakan dhamma, yaitu meditasi jalan dan duduk. Segera setelah pikiran menjadi tenang, saya merasa nyaman. Dan setiap kali penderitaan muncul kembali, saya menghadapinya. Jika saya dapat berlatih secara berkesinambungan, saya tidak memberikannya kesempatan untuk muncul. Dengan demikian, kita perlu menetapkan sebuah rencana untuk latihan meditasi kita. Jika kita tidak memiliki sebuah rencana dan menunggu semuanya selesai sendirinya, hari tersebut tidak akan datang. Ketika satu urusan selesai, segera urusan yang lain akan datang membutuhkan perhatian Anda. Segera setelah itu, seseorang dengan sebuah masalah akan datang mencari bantuan Anda. Orang itu ingin Anda pergi ke sini dan ke sana. Jika terus seperti ini, tidak akan ada cara untuk mengembangkan kebahagiaan di dalam pikiran. Segera setelah kita memiliki sebuah rencana, kita harus mengendalikan pikiran kita untuk berlatih. Kita tidak boleh ragu ketika sudah waktunya berlatih dan berubah pikiran. Seperti, saya sedang tidak ingin bermeditasi.
Dapatkah saya menundanya? Ini tidak akan berhasil. Jika kita menyerah sekali, permintaan ini akan muncul berulang kali. Karena kita telah menetapkan sebuah rencana, kita tidak boleh menyimpang darinya. Ini disebut memiliki kebenaran atau satya. Langkah fundamental ini memerlukan pikiran yang teguh yang disebut tekad atau adhitthana. Rencana itu kemudian juga disebut sebuah adhitthana. Begitu kita membuat tekad tersebut, kita perlu memiliki kebenaran, yang artinya tidak boleh berubah pikiran. Jika rencana tersebut mengatakan untuk melakukan ini, lakukanlah sesuai rencana. Satu-satunya pengecualian adalah jika keadaan yang benar-benar darurat terjadi, seperti banjir, kebakaran, atau situasi ekstrim lainnya. Tetapi ini agaknya jarang terjadi. Jika tidak ada situasi-situasi yang ekstrim, kita harus berlatih. Ini yang disebut memiliki kebenaran. Sang Buddha menjadi tercerahkan karena beliau memiliki satya dan adhitthana. Rencana beliau adalah, saya akan duduk di bawah pohon bodhi ini dan tidak akan bangun sampai saya tercerahkan. Beliau kemudian menetapkan satyanya, yaitu hati saya tidak akan goyah bahkan ketika tubuh saya benar-benar kesakitan ataukah darah saya mengering. Saya tidak akan bangun untuk alasan apapun kecuali jika saya tercerahkan. Adalah sedemikian rupa agar seseorang dapat mengembangkan kebahagiaan dalam pikiran. Jika kita berlatih dalam cara yang ragu-ragu dan santai, mengikuti suasana hati kita, dan bermeditasi hanya ketika kita menginginkannya saja, saya dapat menjamin 99% dari waktu tersebut Anda tidak akan mau bermeditasi. Dan 1% dari waktu Anda bermeditasi mungkin akan tampak seakan-akan Anda bergerak maju, padahal Anda tidak akan sampai kemana-mana. Kebahagiaan pikiran adalah lebih tinggi daripada kebahagiaan yang diperoleh dari tubuh. Karena itu adalah kebahagiaan yang bertahan, bebas dari kerugian dan bahaya. Tidak seperti kebahagiaan dari tubuh yang bersifat sementara, merugikan dan berbahaya, dan secara terus-menerus mengacaukan pikiran. Dengan demikian, pada saat itu, saya menimbang keduanya di dalam pikiran saya. Dan saya tahu bahwa kebahagiaan pikiran adalah sesuatu yang lebih baik. Oleh karena itu, saya menetapkan sebuah tujuan dan membuat sebuah rencana untuk mengembangkan kebahagiaan ini. Apabila tidak ada sebuah rencana dan tujuan, hal itu tidak akan pernah terjadi. Jika kita biarkan segala sesuatu begitu saja dan membiarkan pikiran kita membujuk dirinya sendiri untuk berlatih, hal itu tidak akan terjadi. Biasanya, yang akan terjadi adalah pikiran akan membujuk kita untuk pergi keluar dan bersenang-senang. Halaman berikutnya terdapat sebuah kutipan. Selama saya berlatih di rumah, saya tidak pernah berpikir untuk berhenti, kendati saya menemukan keduanya, yaitu kebahagiaan dan kesedihan. Sesekali di saat pikiran saya mengembara, saya merasa kesepian atau mendambakan sesuatu. Tetapi hanya sesekali. Secara keseluruhan, saya sangat puas berlatih meditasi dengan cara seperti ini. Pra Ajahn Sucat Abhijato. Di halaman berikutnya terdapat sebuah pas foto dari Pra Ajahn Sucat ketika masih muda sebagai biku. Di bawahnya terdapat kutipan. Setelah bermeditasi sepanjang hari selama setahun penuh seperti yang direncanakan, saya bertanya pada diri sendiri, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Akhirnya, saya memilih untuk ditahbiskan,
karena itu jalan terbaik untuk memfasilitasi meditasi dengan mengizinkan saya melakukannya sepanjang hari. Praajan Sucat Abhijato. Selanjutnya kita masuk ke bab 3. Memutuskan untuk ditahbiskan. Jika Anda benar-benar ingin berlatih meditasi, ditahbislah. Kita masuk pada topik memutuskan untuk ditahbiskan. Ketika tahun yang saya niatkan untuk berlatih meditasi telah berakhir, saya harus bertanya pada diri sendiri, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Karena saya hampir menghabiskan semua tabungan saya. Sudah waktunya untuk memutuskan jalan yang akan diambil. Apa yang akan menjadi hal terbaik untuk saya lakukan? Saya berpikir, hampir tidak ada lagi uang untuk membeli makanan. Jika saya ingin terus hidup seperti ini, berlatih meditasi, tetapi tetap menjadi orang awam, saya harus mulai bekerja. Akan tetapi, dengan bekerja, tidak akan memberikan saya waktu untuk bermeditasi. Karena setelah bekerja 8 jam setiap hari, saya akan menjadi terlalu lelah untuk bermeditasi setelah pulang ke rumah. Tidak mungkin lagi berlatih sepanjang hari. Akan tetapi, jika saya ingin berlatih sepanjang siang dan malam, saya harus ditahbiskan dan tidak membuang-buang waktu dengan bekerja dan mencari uang untuk membeli makanan dan barang-barang untuk menopang hidup saya. Akan tetapi, hati saya belum mantap, karena kilesa-kilesa masih menikmati menjadi orang awam, berpikir bahwa ditahbiskan seperti dikurung di dalam sebuah kandang. Jika saya tidak ditahbiskan, ketika sedang murung dan tidak bahagia, saya masih dapat melepaskan tekanan dengan pergi keluar. Akan tetapi, begitu saya ditahbiskan sebagai biku, ada 227 aturan latihan yang harus diikuti, yang rasanya seperti tangan dan kaki diikat dengan tali, yang akan membuat melakukan segala sesuatunya tidak nyaman. Inilah sebabnya, mengapa kebanyakan orang cenderung tidak ditahbiskan. Keharusan untuk memilih di antara dua jalan yang tidak saya sukai, sama rasanya seperti disudutkan. Pada akhirnya, saya memilih jalan penahbisan, karena saya pikir itu adalah pilihan yang lebih nyaman. Pilihan yang lainnya, yaitu kembali bekerja atau pergi ke luar negeri untuk belajar, terasa amat berat bagi saya. Ditahbiskan memberikan saya sebuah jalan yang lebih baik untuk menjalani kehidupan meditasi yang sangat ingin saya lakukan. Alasan saya ditahbiskan bukan karena saya patah hati. Saya tidak pernah mempunyai seorang pacar. Kedua orang tua saya juga sehat. Jika saya memang patah hati, saya tidak tahu kepada siapa saya harus patah hati. Jika Anda bertanya kepada saya, apakah ada penderitaan? Ada. Mengapa? Karena kebahagiaan yang saya miliki tidaklah permanen. Itu adalah kesenangan sesaat dari menikmati pesta-pesta. Begitu itu hilang, ada kesedihan dan rasa kesepian lagi. Dengan demikian, saya harus mencari lagi kebahagiaan ini berulang kali sampai saya lelah akan hal itu. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah ada yang lebih baik dari ini? Dan kemudian saya menemukannya. Oleh karena itu, pada akhirnya saya memilih penahbisan karena saya tidak perlu khawatir untuk mencari nafkah. Saya akan memiliki waktu untuk bermeditasi dengan sepenuh hati. Segera setelah saya membuat keputusan untuk ditahbiskan, saya merasakan tekanannya terlepas dari hati saya. Semuanya, bahkan langit dan awan, terlihat cerah dan indah. Pada halaman berikutnya, terdapat sebuah foto dari Yang Mulia Prakru Wibontam Kakit
atau Luangpo Buagate Patum Siro. Di bawahnya ada sebuah foto kebun Wat Chong Lam, sekarang Wat Pasutipawan, Provinsi Chonburi. Kita lanjut pada topik berikutnya. Mencari sebuah tempat untuk ditahbiskan dan bermeditasi. Langkah selanjutnya setelah keputusan saya untuk ditahbiskan adalah mencari informasi mengenai wihara-wihara dengan tradisi meditasi. Saya menemukan buku panduan wihara-wihara karangan Jack Kornfield. Dia ditahbiskan oleh Luangpo Chah Subadho di Wat Nong Papong, Ubon Ratchathani, dan setelah meninggalkan kebikuan, dia menulis sebuah buku panduan yang merinci tradisi-tradisi dan latihan-latihan dari wihara-wihara di sebelah timur laut, selatan, utara, dan Thailand pusat, seperti metode meditasi dan jenis makanan di setiap wihara. Dia merekomendasikan wihara Isaan di timur laut, karena ada banyak guru meditasi di sana. Sampai saat itu, saya belum pernah mendengar tentang mereka, karena saya menggunakan buku-buku Dhamma dari Sri Lanka yang hanya membahas tentang meditasi dalam Tipitaka atau menjelaskan tentang sutta-sutta. Mereka tidak pernah menyebutkan latihan-latihan dari wihara-wihara hutan sama sekali. Saya mulai mengunjungi sebuah wihara di dekat sini. Saya mendengar bahwa Wat Chong Lom, dekat Pattaya, mempertahankan disiplin yang ketat. Saya pergi ke wihara itu dan berbicara dengan kepala wihara, Yang Mulia Prakru Wibontamakit atau Luangpo Buagate Patum Siro. Tanpa mengetahui siapa beliau, karena saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang wihara-wihara ataupun para biku pada saat itu. Saya menyapa beliau seperti saya menyapa orang awam, tanpa bersujud 3 kali, karena saya tidak tahu bagaimana memperlakukan para biku pada saat itu. Saya bertanya kepadanya, "Apakah Anda kepala wihara?" Yang beliau jawab, "Ada apa?" Oleh karena itu, saya mengatakan kepadanya, "Saya telah bermeditasi dengan mengikuti Satipatthana Sutta, dan sekarang saya memiliki keyakinan untuk ditahbiskan dan berlatih. Akan tetapi, saya tidak mau belajar, karena saya pikir saya sudah cukup belajar." Beliau berkata, "Wihara ini adalah untuk pembelajaran kitab suci Buddhis. Ini bukanlah tempat untuk meditasi yang serius seperti wihara-wihara hutan. Kita terlibat dalam upacara-upacara keagamaan seperti penahbisan, pembacaan parita, pemakaman, dan undangan-undangan dari umat awam. Selama retret musim hujan, kamu diharuskan mengikuti kelas Dhamma tingkat dasar." Beliau juga mengatakan bahwa menurut Vinaya, jika saya ditahbiskan olehnya, saya harus tinggal bersamanya sebagai pembimbing saya selama 5 tahun. Kepala wihara merekomendasikan untuk pergi ke wihara hutan Isaan apabila saya ingin serius bermeditasi, karena ada banyak guru meditasi di sana. Sebagai tambahan, beliau juga merekomendasikan agar saya ditahbiskan oleh Somdet Pranyana Samwara di Wat Bowon Niwet, karena beliau akan mengizinkan saya untuk pergi dan belajar dengan guru-guru meditasi. Ketika beliau menyebutkan Wat Bowon, saya mengenali bahwa informasi itu sama dengan apa yang saya baca dari buku yang menyebutkan Wat Bowon sebagai pusat dari Dhammayuttika Nikaya, di mana banyak orang asing telah ditahbiskan dan pergi untuk belajar Kamathana dengan guru-guru di Isaan. Penjelasan Kamathana adalah 40 hal yang dapat dijadikan objek meditasi. Kita lanjut. Kepala wihara juga memberitahu saya tentang perjalanannya baru-baru ini untuk memberi hormat kepada para guru meditasi, termasuk Yang Mulia Ajahn Fan, yang merupakan murid dari guru besar Yang Mulia Ajahn Man. Kepala wihara itu sangat dipenuhi dengan keyakinan dari perjalanan tersebut, sehingga sekembalinya dari sana, beliau membeli sebidang kebun kelapa dekat wihara untuk digunakan sebagai pusat meditasi. Terdiri dari 4 atau 5 gubuk bambu beratap jerami.
di mana Luangta Mahaboa pernah datang untuk memulihkan diri dari masalah jantungnya pada tahun 1984 sampai 1985. Sekarang bernama Wat Pa Sutipawan. Ketika saya melihat bahwa lokasinya bagus dan tenang, dan meskipun saya belum pernah bermeditasi di dalam kebun sebelumnya, saya meminta dan diizinkan untuk tinggal dan bermeditasi di kebun kelapa di Wat Chong Lom. Saya mulai tinggal di kebun kelapa pada Januari 1975. Saya tinggal di sana sepanjang waktu dan tidak pergi kemana-mana. Kepala wihara masuk dan keluar, membagi waktunya antara wihara dan kebun. Wat Chong Lom seperti wihara desa, sehingga kepala wihara harus menjalankan tugas-tugasnya seperti menerima berbagai undangan. Ketika beliau datang untuk tinggal di kebun, beliau akan keluar untuk pindah patah di pagi hari, makan dari mangkuknya, dan berlatih meditasi kamathana. Penjelasan pindah patah adalah sebuah tradisi luhur sejak zaman Buddha, di mana para biku berjalan kaki menuju pemukiman umat untuk mengumpulkan sedekah makanan di pagi hari. Kita lanjut. Di malam hari, beliau melakukan pembacaan parita malam. Tetapi saya tidak tahu apa yang beliau bacakan. Saya merasa bahwa beliau memperoleh kebahagiaan dari latihan kamathananya. Tetapi beliau harus bolak-balik di antara keduanya. Ketika kepala wihara tinggal di kebun, saya tidak keluar untuk bergabung dengannya dalam kegiatan-kegiatannya. Saya hanya bermeditasi sendiri seperti sebelumnya. Tinggal sendirian di kebun di Wat Chong Lom sangat berbeda dengan tinggal sendiri di rumah saya, karena tidak ada siapapun di sekitar. Jika Anda bertanya kepada saya apakah saya takut, saya akan mengatakan rasa takutnya jauh lebih sedikit, karena saya sudah berlatih melewati rasa takut ketika saya tinggal di Kohlan. Demikianlah saya akhiri part 6 sampai di sini. Pada part selanjutnya, masih melanjutkan di bab 3, memutuskan untuk ditahbiskan, saya akan mulai dengan topik penahbisan. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang